Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Bersama Tuhan Pasti Bisa. Saudara, seringkali kita mengalami penderitaan yang bukan karena kesalahan kita, juga bukan karena masalah umum seperti sakit yang tidak kunjung sembuh atau ditipu orang sampai habis-habisan, tetapi karena pekerjaan Tuhan. Di sini kita harus rela, karena memang itu harga yang harus kita bayar. Paulus pernah berkata, "Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah." Efesus 3 ayat 1. Saudara, pengalaman Paulus itu jelas merupakan penderitaan karena Kristus. Paulus bisa kuat, bisa tegar, karena ia bersama Tuhan. Kita pun sebagai orang Kristen juga harus mengalaminya, saudara. Kita juga harus kuat, kita harus yakin Tuhan ada bersama-sama kita. Saudara, mengikut Kristus berarti mengikut jejaknya dan memikul salibnya, bukan? Iya. Tetapi memang pergumulan dalam keluarga dan pekerjaan itu pun pasti ada. Di mana dalam pergumulan itu Allah juga bekerja mendewasakan kita. Walaupun pahit dan kadang membuat kita menderita. Sebagaimana dikatakan dalam Roma 8 ayat 28, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, terkait dengan penderitaan karena Kristus yang harus kita tanggung, sejatinya kita harus alokasikan waktu kita hanya untuk mencari Tuhan. Kalau kita memiliki banyak kegiatan lain yang sebenarnya tidak berguna untuk pertumbuhan iman, maka Allah tidak bisa bekerja dalam segala sesuatu secara optimal untuk mendewasakan kita. Kalau kita teliti, saudara, sebenarnya kita sering buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna, yang tidak membuat rohani kita bertumbuh. Itu membuat Allah tidak bisa turut bekerja secara optimal untuk mendewasakan kita. Artinya, Tuhan hanya bisa mengingatkan saja, tapi bukan mendewasakan. Misal, orang yang kebiasaan makannya tidak teratur, lalu kena asam lambung. Nah, itu hanya peringatan dari Tuhan. Tuhan belum bisa mendewasakan. Begitu maksudnya. Maka kita harus mencari masalah dengan Tuhan. Tanya Tuhan, "Tuhan, apa yang harus aku lakukan?" Kalau kita tanya, Tuhan pasti beri kita proyek, saudara. Kita juga harus berusaha hidup sesuci-sucinya, sekudus-kudusnya. Mencari perkenanan Tuhan setinggi-tingginya. Iya, itu menderita loh, saudara. Tetapi kita harus kuat, harus tegar, karena kita ada bersama Tuhan. Jangan sampai kita tidak berbuat apa-apa. Kita ini istimewa. Setiap orang pasti punya kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Tidak ada orang yang tidak berguna. Tuhan bisa buat setiap kita punya peran di dalam kerajaan surga. Maka jangan terikat dengan dunia. Maka kita harus hidup sekudus-kudusnya, supaya kita bisa tahu pekerjaan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Maka Tuhan akan membekali kita dengan semua yang berguna untuk hidup kita pribadi dan hidup orang yang kita layani. Luar biasa, bukan?
Kita harus percaya akan hal itu. Bukankah kita mau jadi saluran berkat? Tapi kalau kita diberkati, lalu hanya dipakai untuk diri sendiri, bagaimana memperluas rumah, memperbanyak mobil, kita tidak bisa melayani sesama. Saudara, hal seperti itu kalau dibiarkan, akhirnya orang tidak bisa mencintai Tuhan dan menjadi egosentris. Dan suatu hari nanti kita akan tahu kenapa kita lahir sebagai orang Jawa, lahir sebagai anak pertama, lahir di kota ini, bekerja seperti sekarang ini, dan ternyata memang kita didesain untuk tujuan dan maksud tertentu. Itu harus kita temukan. Lah orang yang hidupnya cari senangnya sendiri tidak akan menemukan. Harus diingat, orang yang melayani Tuhan di bumi melayani Tuhan selamanya di surga. Sebaliknya, orang yang tidak melayani Tuhan di bumi tidak akan pernah masuk kerajaan surga. Jadi, fokus hidup kita haruslah hanya melayani Tuhan. Sedangkan masalah dalam kehidupan, apapun itu, baik ekonomi, sakit penyakit, dan sebagainya, harus kita hadapi dengan tegar. Tuhan itu bersama kita, tidak mungkin Dia tidak menolong. Kan hidup kita hanya untuk Dia. Ingat, ketika orang Kristen dianiaya, Tuhan berkata, "Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku?" Yang penting apa, saudara? Motivasi kita harus benar. Jadi, capek, letih kita karena pikul salib. Itu yang benar, bukan karena masalah fana dunia. Masalah-masalah yang kita sedang hadapi harus bisa dilalui. Walau sering kita tak tahu harus berbuat apa. Tapi yang pasti, Tuhan ada bersama kita. Jadi, pasti bisa. Bersama Tuhan pasti bisa, saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.